Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pada edisi sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian akikah dan hewan akikah. Selanjutnya, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan akikah dan mencukur rambut bayi. Nah, pada saat pelaksanaan akikah disunahkan untuk mencukur rambut bayi. Adapun dalil yang menyatakan hal ini adalah Abu Rafi' radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Fatimah melahirkan Al-Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihliqi ra'sah wa tasaddaqi biwasni sya'rih min fiddah 'alal masakin." Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya yang dicukur pada orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Pendengar yang budiman, ada beberapa kekeliruan yang terjadi di masyarakat kita yang berkaitan dengan mencukur rambut bayi, yaitu qaza'. Qaza' adalah mencukur sebagian rambut bayi dan membiarkan sebagian yang lainnya. Perbuatan ini tidak dibenarkan, haram hukumnya, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa hadis. Allah dan Rasul-Nya suka dan cinta kepada keadilan. Rasulullah SAW telah memerintahkan manusia berbuat adil sampai terhadap dirinya sendiri, sehingga beliau pun melarang seseorang mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian lainnya, karena hal itu merupakan wujud kesewenang-wenangan terhadap kepala, di mana ia membiarkan sebagian tertutupi dan sebagian yang lain terbuka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak kecil dicukur sebagian rambutnya dan dibiarkan sebagiannya, maka beliau melarang hal tersebut dan bersabda, "Cukurlah oleh kalian seluruhnya atau biarkan seluruhnya." Ibnu Umar juga berkata, Rasulullah melarang qaza'. Rawi bertanya, "Apakah qaza' itu?" Beliau berkata, mencukur satu tempat dari rambut anak dan membiarkan pada tempat yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa qaza' itu ada 4 macam. Pertama, mencukur rambut di beberapa bagian yang terpencar. Kedua, dicukur bagian tengah rambut kepala dan dibiarkan kedua sisi kepala tidak dicukur, seperti yang dilakukan oleh penjaga gereja Nasrani. Ketiga, dicukur kedua samping rambut kepala dan bagian tengahnya dibiarkan, sebagaimana dilakukan oleh pramuwisma. Keempat, dicukur bagian depan dan dibiarkan bagian belakangnya. Pendengar yang budiman, kapankah waktu yang disyariatkan untuk mencukur rambut bayi? Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mencukur rambut bayi berbarengan dengan penyembelihan akikah, yaitu hari ke-7 dari kelahirannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatih yutbahu anhu yawmas sabi' wa yuhlaqu ra'suh wa yusamma." Anak yang lahir tergadaikan dengan hewan akikahnya, yang disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Nasa'i. Imam Ahmad rahimahullah berpendapat disunahkan untuk mencukur rambut bayi pada hari ke-7 dari kelahirannya.
Setelah mencukur rambut bayi, dianjurkan bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut anak yang dicukur. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan Fatimah radhiyallahu anha untuk bersedekah dengan perak seberat timbangan cukuran rambut anaknya. Rasulullah SAW mengakikai Al Hasan dengan kambing dan bersabda, "Wahai Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seberat timbangan rambutnya." Ali radhiyallahu anhu berkata, "Maka kami menimbangnya dan beratnya 1 dirham atau setengah dirham." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka bagi Anda yang memiliki kelapangan rezeki, hendaknya bersedekah dengan perak seberat timbangan rambut anaknya bagi yang mampu. Karena Allah tidak ingin membebani hambanya di luar kesanggupannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat dianjurkan untuk mencukur rambut bayi pada hari ke-7, kemudian bersedekah dengan emas atau perak sebesar rambut. Jika bayi tidak dicukur, orang tuanya bisa memperkirakan berat rambutnya dan bersedekah seberat rambut itu. Kemudian mencukur rambut dilakukan setelah menyembelih akikah. Pendengar yang budiman, ada beberapa manfaat secara medis ketika rambut bayi dicukur. Semoga dengan mengetahui beberapa manfaat ini, kita menjadi semakin memahami dan semangat dalam melaksanakan sunnah ini. Manfaat yang pertama, pasca persalinan, pada saat bayi melewati jalan lahir, banyak lemak pada kulit bayi dan kotoran ibu yang menempel pada tubuhnya, termasuk rambutnya. Dengan mencukur rambutnya akan mengangkat sisa-sisa lemak dan kotoran tersebut. Kemudian, manfaat yang kedua, meningkatkan aliran darah kepala sehingga kebutuhan kulit kepala akan nutrisi tercukupi. Ketiga, cukupnya pasokan nutrisi ke dalam pori-pori rambut akan merangsang perbaikan dan pertumbuhan rambut yang lebih baik, menjadikan rambut tampak lebih sehat, kuat, indah, dan bercahaya. Keempat, orang tua dengan mudah mengetahui adanya masalah di kulit kepala bayi, seperti bisul, iritasi, atau luka. Bayi pun mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan atau udara sekitar karena kulit kepalanya tidak berambut. Setelah dicukur, rambut akan tumbuh kembali. Adanya anggapan yang mengatakan bahwa pemotongan rambut bayi keseluruhan akan menjadikan rambut bayi lebih lebat tidak sepenuhnya benar. Karena sampai sekarang masih belum terbukti secara klinis dan medis. Setelah pemotongan rambut bayi, ada sebagian yang kembali seperti saat lahir, ada yang bertambah lebat, atau sebaliknya, ada yang menjadi lebih sedikit. Hal ini dipengaruhi faktor genetik dari orang tua, juga bisa dari nenek kakek bayi yang bersangkutan. Dan bila rambut bayi terlalu panjang, khususnya daerah dahi dan telinga, hal tersebut akan mengganggu kenyamanan bayi dan seringkali menimbulkan iritasi serta luka pada lubang telinga. Nah, inilah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hak anak setelah akikah, yaitu mencukur rambut bayi berbarengan dengan waktu akikah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Amin.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.